Kebetulan selaku Sekretaris BON Jawa Timur, hari ini saya diminta untuk proses Ru'yatul Hilal yang dilaksanakan oleh pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur yang se-Indonesia itu menerjunkan tim ru'yat di 103 titik. Ya, adapun ini kan sesuai dengan sabda baginda agung Rasulullah Muhammad SAW, sumu li ru'yatil hilali wa aftiru li ru'yatil hilali. Walaupun ada yang mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, pada prinsipnya ini redaksinya dan maksudnya sama, ya. Berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah kalian karena melihat hilal. Lanjutan dari hadis tersebut, fa in humma alaikum, walaupun ada hadis yang mengatakan redaksinya wa in hubbiya alaikum fa akmilu iddata sya'bana salasina yauman, maka genapkanlah hitungan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Lah, inilah yang kemudian mengilhami atau menjadikan kita untuk melakukan ru'yatul hilal bil fi'li. Ru'yatul hilal bil fi'li. Walaupun kita saat ini bisa memprediksi kapan adanya bulan baru itu dengan metode hisab, karena Al-Quran memang menegaskan demikian, wasamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urujunil qadim, bahwa peredaran matahari maupun bulan itu sama-sama untuk lita'lamuna adada sinina wal hisab, agar kita mengetahui bilangan tahun dan hitungannya. Maka di sini ilmu hisab itu bisa untuk memprediksikan kapan kita memasuki bulan baru atau mengakhiri bulan yang ada. Di sini kemudian ada hitungan hisab. Sesuai dengan perhitungan hisab atau dalam istilah pesantrennya itu ilmu falak, ijtima akhir bulan Sya'ban pada hari Jumat tanggal 1 April ini itu terjadi pukul 1:30 atau persisnya pukul 13.45 menit. Itu ijtima akhir bulan Sya'ban. Maka otomatis usia bulan itu sekitar 5 jam, sekitar 4-5 jam. Ketika dikonversi menjadi derajat, maka ketinggian hilal setelah terbenamnya matahari itu kurang lebih menurut beberapa metode penghitungan hisab maupun falak itu sekitar 2 derajat 34 menit 53 detik. Rata-rata seperti itu, walaupun dalam hisab-hisab takribi di ilmu falak, di kitab-kitab yang ada, kalau NU biasanya menggunakan kitab Fathur Ra'uf lil Manan, kemudian Ittifaq Dzatul Bain dikombinasikan dengan hisab hakiki dengan metode-metode modern, itu misalnya ephemeris maupun nautika, itu saya kira hasilnya sama, ketinggiannya kurang lebih 2 derajat. Untuk posisi hilal 2 derajat ini itu sangat sulit untuk diru'yah bil fi'li, untuk dilihat secara kasat mata. Kan metode ru'yat itu kan ada melihat dengan kasat mata, dengan mata telanjang, ada juga dengan bantuan teleskop atau alat optik. Kemudian ketiga ada juga alat optik teleskop yang disambungkan dengan komputer yang di sana akan menghasilkan sebuah gambar pencitraan dari teknologi tersebut. Ini ketika ketinggian hilal ini 2 derajat, apalagi sudut elongasinya itu kurang dari 6 derajat, yang dipersyaratkan kan 6,4 derajat, itu sangat sulit untuk dilihat. Maka kemungkinan ru'yat yang dilakukan pada hari ini itu akan susah untuk melihat posisi hilal atau bulan sabit, akan susah. Apalagi kemudian Mabim itu Menteri Agama, M itu Menteri Agama, Mabim, B itu Brunei, kemudian I Indonesia,
M Malaysia, S-nya Singapura. Jadi menteri-menteri agama di wilayah di negara-negara Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura, Mabim itu menetapkan kriteria imkanur ru'yah atau visibilitas hilal itu saat ini itu 3 derajat dengan sudut elongasi 4,6 derajat. Ya, itu yang ada saat ini. Walaupun kemarin-kemarin itu ditetapkan 2 derajat sudah memenuhi kriteria imkanur ru'yah, tapi dengan berbagai macam riset saat ini usia bulan dengan ketinggian 2 derajat itu akan sangat sulit karena itu faktor pencahayaan fajar atau ufuk, faktor pencahayaan ufuk itu lebih terang daripada hilal bulan sabit itu sendiri, sehingga akan sangat susah untuk dilihat. Ini makanya kemudian Neomabim itu mensyaratkan ketetapan untuk bisa dilihat atau visibilitas imkanur ru'yah itu 3 derajat saat ini dengan sudut elongasi 6,4 derajat minimal seperti itu. Maka apabila saat ini apalagi situasinya mendung seperti saat ini di Surabaya, kemungkinan ru'yat itu berhasil melihat hilal itu akan sangat sulit sekali. Lah di sini Pak Prof Prawitra, bedanya antara metode hisab yang digunakan oleh ormas sebagaimana di saudara kita di Muhammadiyah yang menetapkan 1 Ramadan pada tanggal 2 April besok dengan metode ru'yat dengan skema imkanur ru'yah atau visibilitas bulan. Karena apa? Metode yang satu itu menggunakan metode wujudul hilal. Berapapun ketinggian hilal, asalkan sudah di atas ufuk, maka itu sudah masuk bulan baru. Itu namanya kriteria metode wujudul hilal. Tapi sebagian ada yang memaknai sumuli ru'yatihi itu dengan melihat. Maka di sini kemudian ada metode visibilitas atau imkanur ru'yah. Sejauh berapa derajat bulan itu bisa dilihat. Ini sehingga ketika ditetapkan ketinggian hilal itu minimal 3 derajat, maka ketika posisi hilal itu di bawah 3 derajat atau di bawah 2 derajat, itu bulan baru belum terbentuk. Artinya menunggu besoknya atau diistikmalkan. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah, wa inhum ma'alaikum fa'akmilu iddata sya'bana salasina yauman, maka apabila hilal tidak dilihat, tidak bisa terlihat, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Kemungkinan akhir bulan Sya'ban ini mengawali puasa Ramadan itu ada perbedaan. Walaupun nanti sidang isbat yang mendatangkan ahli-ahli dari berbagai macam ormas itu memutuskan bahwa puasa dilaksanakan pada hari Sabtunya, alias besok baru terawih, atau puasa pada hari Minggunya tanggal 3. Maka kemungkinan nanti malam ada yang sudah bisa terawih atau yang terawih ada karena menggunakan kriteria wujudul hilal. Jadi ini mungkin perbedaan yang menjadi rahmat atau perbedaan yang sama-sama memiliki dasar argumentasi baik secara ilmiah maupun secara dalil-dalil nakliyah. Saya kira ini tidak perlu menjadi polemik yang mengakibatkan konflik di masyarakat, yang mengakibatkan tercerai-berainya atau berpotensi membuat kegaduhan di masyarakat. Jadi seperti itu Prof Pawitra terkait dengan informasi saat ini proses ru'yatul hilal. Bagaimanapun juga dalam sebuah kaidah dikatakan hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Apabila pemerintah sudah menetapkan, maka segala perbedaan itu harus diselesaikan. Maka keputusan sidang isbat itulah yang akan nanti kita jadikan pedoman bersama untuk kita mengawali maupun mengakhiri Ramadan. Karena apa? Potensi untuk mengakhiri bulan Ramadan, artinya kita menetapkan 1 Syawal Idul Fitri, itu juga sangat-sangat memungkinkan untuk berbeda. Karena apa? Karena nanti ijtima akhir bulan Ramadan itu ketinggian hilal posisinya 4 derajat lebih. Akan tapi sudut elongasinya itu sekitar 3 derajat, 3, sekian derajat, sehingga tidak mencapai
persyaratan minimal yang ditetapkan oleh Neomabim yang mengatakan bahwa minimal hilal bisa dilihat itu ketinggiannya 4 derajat dan sudut elongasinya sekitar 6,4 derajat.